Di rumah Ibu Yang, mereka berkumpul dan membahas kasus penyerangan yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka yang khawatir dengan keadaan detektif Suyong berdoa agar Suyong pulang dengan selamat. Di kantor polisi diberi instruksi untuk segera memecahkan kasus ini dan segera menemukan Suyong karena darah yang ditemukan di TKP darah milik Suyong. Di rumah Suyong, Dahui yang khawatir dengan keadaan ibunya terus menangis. Daon yang datang menenangkan Dahui. Saat berdua suami Suyong memberikan salinan kasus pembunuh berantai yang dulu membunuh keluarga Daon. Dan Suyong merasa kalau orang itu sudah kembali. Kang Bitna dan Daon mendatangi teman si pria yang beberapa hari bunuh diri. Ia memberitahu kalau teman tak bersalah ia dituduh oleh atasannya. Daon yang mendengarnya meminta agar ia bisa memberikan kesaksian di sidang besok. Pria itu menyetujuinya karena pertemanan. Keesokan harinya di persidangan. Setelah 1 jam menunggu pria itu baru datang. Ia memberitahu kalau temannya bunuh diri karena terlilit hutang judi. Choi Wonjong tersenyum mendengar kesaksian si pria. Di malam harinya Kang Bitna makan malam bersama ayah, Wonjong. Bitna bertanya bagaimana mereka bisa memalsukan bukti dan mendapatkan dukungan dari wakil serikat pekerja. Mereka mengatakan kalau dengan uang bisa membeli hati nurani. Adegan berpindah. Li Arong memberitahu kalau ada 1 korban pembunuh berantai yang selamat. Kang Bitna terkejut saat mengetahui kalau Daon adalah satu-satunya korban yang selamat. Di kantor Daon memberitahu kalau mereka harus melindungi Choi Wonjong. Karena ketiga orang yang mendapatkan hukuman ringan dari Kang Bitna semuanya tewas dibunuh. Daon yakin kalau Choi Wonjong dibebaskan maka ia akan jadi target selanjutnya. Di pengadilan Kang Bitna membacakan putusan hukuman yang akan dijalani Choi Wonjong adalah 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. Orang-orang yang mendengar hukuman itu merasa kecewa. Yu Gyong anak dari pria yang bunuh diri, menangis dan mengatakan agar Kang Bitna memberikan hukuman yang setimpal. Kang Bitna memberitahu kalau ia selalu memberikan yang setimpal. Saat akan pergi Kang Bitna melihat wajah Daon yang kecewa dengan keputusan yang ia berikan. Keesokan harinya berita tentang Kang Bitna yang memberikan hukum itu viral. Atasan Kang Bitna marah melihat berita tentang Kang Bitna. Namun Kang Bitna memberitahu kalau yang mereka katakan tidaklah salah. Setelah 1 tahun Wonjong bebas Daon mendatanginya dan menanyakan alasan Wonjong menolak dilindungi. Wonjong berkata kalau tak akan ada yang terjadi. Dan kalau ada yang menyerangnya dengan sombong ia berkata kalau ialah yang akan menang. Di kantor polisi Daon yang baru datang memberitahu Donghun kalau Wonjong menolak untuk dilindungi. Donghun yang mendengarnya berkata kalau Wonjong tidak tahu apa yang harus ditakutkan. Daon merasakan kalau Wonjong akan dalam bahaya. Donghun menyarankan kalau mereka harus bergerak ke rencana selanjutnya. Di rumah Kang Bitna terlihat ia sedang melihat apa yang dilakukan Wonjong melalui cermin. Wonjong yang saat ini tengah berada di gereja. Tak lama Kang Bitna mendapatkan panggilan telepon dari Arong. Kang Bitna meminta Arong untuk memulainya. Di gereja Wonjong mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal, yang ternyata bersuara anak kecil. Anak itu memberitahu kalau ia tahu Wonjong menyewa preman dan menggantung orang itu di atas pohon. Dan akan mengunggah bukti itu di internet. Wonjong yang panik bertanya siapa yang menyuruhnya. Anak itu memberitahu kalau Wonjong penasaran. Maka datanglah ke taman hiburan dekat lapangan golf sendirian. Di rumah Kang Bitna yang akan pergi didatangi Daon. Daon tahu kalau Kang Bitna akan membunuh Wonjong dan memintanya untuk berhenti. Ia tak ingin Kang Bitna ditangkap olehnya. Namun Kang Bitna justru bertanya tentang pembunuh berantai yang telah membunuh orang tua Daon, bukankah Daon juga ingin membunuhnya? Kang Bitna meminta Daon untuk membantunya dan Kang Bitna akan menemukan pembunuh berantai itu. Lalu menghukumnya lebih dari yang ia lakukan kepada keluarga Daon. Wonjong yang datang dikagetkan dengan datang seorang badut yang mendekatinya. Li Arong yang datang dari belakang menyuntikkan sesuatu dan membuat Wonjong pingsan. Wonjong yang sudah sadar berada di lapang golf dengan keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut yang ditutup. Kang Bitna yang bermain golf terus melempar bola golf itu ke arah Wonjong. Wonjong yang berhasil kabur meminta tumpangan saat ia berpikir akan selamat, mereka justru membawa Wonjong ke tempat di mana ia menggantung si pria itu. Wonjong pun mendapatkan hal yang sama. Saat Wonjong sadarkan diri ia berada di sebuah peti mati.
Wonjong yang ketakutan terus berteriak meminta untuk mengeluarkannya. Saat peti terbuka, Wonjong kembali ke taman hiburan. Saat ketakutan Wonjong belum usai, datang Kang Bitna dari arah rumah hantu. Wonjong yang didatangi Kang Bitna bertanya apa yang sudah Bitna lakukan. Kang Bitna memberitahu kalau ia baru mulai dan ini baru pengadilan yang sesungguhnya. Kang Bitna bertanya apa Wonjong tak menyesal telah membun asteris Hawo Changseong. Namun Wonjong malah tertawa dan menyebut Kang Bitna jalan. Kang Bitna pun menjentikkan jarinya lalu 2 ekor binatang neraka keluar dari rumah hantu dan mengejar Wonjong. Wonjong yang ketakutan terus berlari. Kang Bitna yang melihat Wonjong ketakutan tertawa puas. Wonjong lari masuk ke dalam kincir Ria. Namun Kang Bitna tepat berada di belakangnya. Dan menghajarnya habis-habisan dan mengirimnya ke neraka. Pintu neraka pun terbuka dan mengambil jiwa Wonjong. Saat Kang Bitna turun dan melempar tubuh Wonjong, Daon berada di sana dan memotret Kang Bitna. Ternyata saat Daon memeluk Kang Bitna, ia menempelkan alat pelacak di baju Kang Bitna dan sedari tadi Daon melihat apa yang dilakukan Bitna. Kang Bitna yang menyadari marah dan meminta Daon memberikan ponselnya. Daon pun melemparkan bubuk belerang yang membuat kekuatan Kang Bitna membeku. Daon pun dengan mudah menangkapnya. Tak lama rekan Daon menelpon memberitahu kalau detektif Suyong ditemukan. Daon pergi ke TKP menemukan Suyong sudah meninggal. Di sana Daon melihat simbol yang sama yang ia lihat di rumahnya. Kang Bitna yang kekuatannya kembali dengan mudah mematahkan besi. Saat bertemu dengan Daon, Kang Bitna bersiap untuk menyerangnya. Namun Daon lebih dulu membanting ponselnya. Daon meminta agar Kang Bitna menemukan si pembunuh berantai. Dan dia akan membun asteris hanya sendiri. Setelah itu Kang Bitna bisa mengirim Daon ke neraka. Kang Bitna yang mendengar memperingatkan agar Daon tidak lupa akan janji. Saat Kang Bitna akan pergi, ia mendengar detak jantungnya sendiri dan tanpa sadar air matanya keluar.